Ibu mertuaku memaksa suami untuk madu. Hanya karena 5 tahun menikah, belum juga memberinya cucu. 5 tahun aku menjalani kehidupan sebagai seorang istri. 5 tahun pula aku menanti hadirnya buah hati di rahimku. 5 tahun, waktu yang terasa begitu lama, namun juga begitu singkat. Di mata orang lain, mungkin pernikahanku tampak sempurna. Suamiku, Arya, adalah pria yang baik, penyayang, dan bertanggung jawab. Kami memiliki rumah yang nyaman, pekerjaan yang mapan, dan cinta yang tulus. Namun, di balik senyum dan tawa kami, tersimpan sebuah luka yang mendalam. Penantian yang tak kunjung berujung. Setiap bulan, saat tamu tak diundang itu datang, hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa gagal, tidak sempurna, tidak mampu memberikan apa yang paling diinginkan oleh suamiku dan keluarganya. Terlebih lagi, ibunya, Ibu Dewi, yang selalu menanyakan kabar kehamilan dengan nada yang semakin lama semakin menusuk. Bagaimana? Nak, sudah ada tanda-tanda? Tanyanya setiap kali kami berkunjung. Pertanyaan yang selalu sama, yang selalu membuatku menunduk malu dan menjawab dengan suara tertahan. Belum, Bu. Awalnya, Ibu Dewi masih berusaha bersabar. Dia mencoba menghiburku, mengatakan bahwa kami harus bersabar dan berusaha lebih keras. Namun, seiring berjalannya waktu, kesabarannya mulai menipis. Nada suaranya berubah menjadi lebih dingin, lebih menyalahkan. 5 tahun, Arya. 5 tahun menantu ibu tidak juga memberikan cucu. Apa kalian tidak berencana untuk memeriksakan diri ke dokter? Tanyanya suatu hari. Dengan tatapan tajam yang membuatku merasa seperti terdakwa di pengadilan. Arya selalu berusaha membela dan menenangkanku. Dia mengatakan bahwa kami berdua baik-baik saja, bahwa kami hanya perlu waktu. Namun aku tahu, di dalam hatinya, dia juga merasakan tekanan yang sama. Dia juga menginginkan seorang anak, penerus keturunannya. Malam itu, setelah kami kembali dari rumah Ibu Dewi, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong keluar jendela. Bulan bersinar redup, seolah ikut merasakan kesedihanku. Arya duduk di sampingku, merangkul bahuku dengan lembut. Sayang, jangan dengarkan ibu. Dia hanya khawatir, ujarnya. Tapi aku juga khawatir, Mas. Aku merasa tidak berguna, tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Jawabku, suaraku bergetar. Arya menggenggam tanganku, menatapku dengan mata yang penuh cinta. Kamu adalah istriku, satu-satunya yang aku inginkan. Aku mencintaimu, apapun yang terjadi. Kata-kata Arya membuatku merasa sedikit lebih baik, namun tetap saja, luka di hatiku masih terasa perih. Aku tahu, cepat atau lambat, tekanan ini akan semakin berat. Aku takut, suatu hari nanti, Arya akan menyerah. Aku takut dia akan meninggalkanku. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Arya mengajakku duduk di ruang keluarga. Wajahnya tampak serius, dan aku merasakan firasat buruk. Dia memegang tanganku erat-erat, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Sayang, Ibu. Ibu bicara denganku tadi siang, katanya, suaranya pelan. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu, ini bukan kabar baik. Apa yang Ibu katakan? Tanyaku, suaraku bergetar. Arya menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Ibu menyarankan agar aku menikah lagi. Duniaku seolah runtuh. Kata-kata Arya menghantamku seperti palu godam, membuatku merasa hancur berkeping-keping.
Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Menikah lagi? Maksudmu poligami? Tanyaku. Suaraku tercekat. Arya mengangguk perlahan, menundukkan kepalanya. Ibu bilang, ini demi meneruskan keturunan. Dia bilang, aku berhak memiliki anak. Aku merasa seperti ditikam dari belakang. Ibu mertuaku, yang selama ini aku hormati dan coba bahagiakan, kini menjadi orang yang paling menyakitiku. Dan Arya, suamiku, pria yang aku cintai, seolah membiarkan hal itu terjadi. Jadi, kamu setuju? Tanyaku. Suaraku bergetar menahan tangis. Arya mengangkat kepalanya, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Tidak, sayang. Tentu saja tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Tapi, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Ibu terus menekanku, dan aku merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Aku menarik tanganku dari genggamannya, berdiri dan berjalan menjauh. Aku merasa dikhianati, tidak berdaya, dan sendirian. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, tawaran ibu mertuaku atau kebingungan Arya. Aku tidak percaya ini. Gumamku, air mata mulai mengalir di pipiku. Aku tidak percaya kamu membiarkan ibumu melakukan ini. Sayang, tolong dengarkan aku, kata Arya, berusaha meraih tanganku. Aku menepis tangannya, menggelengkan kepala. Tidak, Mas. Aku tidak ingin mendengar apapun lagi. Aku butuh waktu sendiri. Aku berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. Mimpi buruk yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Bagaimana mungkin orang-orang yang aku cintai bisa melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin pernikahan yang selama ini aku jaga bisa hancur begitu saja? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kata-kata ibu mertuaku, kebingungan Arya, dan masa depan pernikahanku. Aku merasa seperti berada di persimpangan, jalan tidak tahu arah mana yang harus aku tuju. Aku merasa sendirian, takut, dan putus asa. Setelah malam yang penuh air mata dan pikiran yang berkecamuk, aku terbangun dengan tekad baru. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan membiarkan ibu mertuaku dan kebingungan Arya menghancurkan hidupku. Aku akan mencari tahu apa yang salah denganku, dan aku akan memperjuangkan pernikahanku. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku membuat sarapan untuk Arya, mencoba bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Arya tampak bingung dan khawatir, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah Arya berangkat kerja, aku segera mulai mencari informasi tentang infertilitas. Aku membaca artikel-artikel di internet, mencari tahu tentang penyebab dan pengobatan. Aku menemukan banyak informasi yang membingungkan, tetapi aku tidak menyerah. Aku membuat janji dengan dokter spesialis kandungan. Saat pemeriksaan, dokter melakukan serangkaian tes, termasuk tes darah, USG, dan pemeriksaan hormon. Aku merasa gugup dan cemas, tetapi aku juga merasa lega karena akhirnya aku mengambil langkah untuk mencari tahu kebenaran. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke dokter untuk mengambil hasil tes. Dokter menatapku dengan tatapan serius, tetapi juga penuh harapan. Hasil tes menunjukkan bahwa Anda memiliki masalah dengan hormon Anda, kata dokter.
ada ketidakseimbangan yang menyebabkan ovulasi Anda tidak teratur. Aku merasa lega sekaligus terkejut. Jadi, ini penyebabnya. Bukan karena aku tidak becus, bukan karena aku tidak sempurna, tetapi karena masalah kesehatan. Apakah ini bisa diobati, Dok? Tanyaku, suaraku bergetar. Tentu saja, jawab dokter. Ada beberapa pilihan pengobatan yang bisa kita coba. Kita bisa menggunakan obat-obatan untuk mengatur hormon Anda. Atau kita bisa mencoba prosedur inseminasi buatan jika obat-obatan tidak berhasil. Aku merasa seperti mendapatkan secercah harapan. Selama ini, aku merasa seperti berada di dalam kegelapan. Tetapi sekarang, aku melihat cahaya di ujung terowongan. Aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa lega karena akhirnya tahu penyebab masalahku. Tetapi aku juga merasa takut dengan proses pengobatan yang akan aku jalani. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Tetapi aku siap menghadapinya. Malam itu, aku menceritakan semua yang terjadi kepada Arya. Dia tampak lega dan bahagia mendengar kabar baik itu. Sayang, aku sangat bangga padamu, katanya, memelukku erat. Kamu kuat dan berani. Kita akan menghadapi ini bersama-sama. Kata-kata Arya membuatku merasa lebih kuat. Aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki Arya di sisiku, dan kami akan melewati ini bersama-sama. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan berjuang sampai akhir. Aku akan membuktikan kepada ibu mertuaku dan kepada diriku sendiri bahwa aku adalah seorang istri yang kuat dan berharga. Kabar tentang masalah hormonku dan rencana pengobatan membuat suasana di rumah sedikit lebih tenang. Namun, aku tidak bisa menghilangkan perasaan curiga terhadap ibu mertuaku. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tersembunyi di balik sikapnya, yang mendesak Arya untuk menikah lagi. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik ibu mertuaku dengan lebih seksama. Aku mencoba mengingat percakapan-percakapan kami sebelumnya, mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan. Aku juga mulai mencari tahu tentang masa lalu ibu mertuaku, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan perilakunya. Suatu hari, saat aku sedang membersihkan lemari tua di ruang belakang, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci. Rasa penasaran membawaku untuk mencari kunci yang cocok. Setelah beberapa lama mencari, aku menemukan kunci kecil yang pas di laci meja rias ibu mertua yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah. Dengan jantung berdebar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, aku menemukan beberapa surat tua, foto-foto, dan sebuah buku harian. Aku mulai membaca surat-surat itu, yang ternyata adalah surat-surat cinta dari seorang pria yang tidak kukenal. Foto-foto itu menunjukkan ibu mertuaku saat muda, terlihat bahagia dan penuh cinta. Buku harian itu berisi catatan-catatan ibu mertuaku tentang kehidupannya di masa lalu. Aku membaca tentang cintanya yang kandas, tentang perjuangannya untuk memiliki anak, dan tentang rasa sakitnya saat mengetahui bahwa dia tidak bisa hamil. Namun, ada satu bagian yang membuatku terkejut. Ibu mertuaku menulis tentang seorang menantu perempuan yang juga mengalami masalah infertilitas. Dia menulis tentang bagaimana dia menekan menantunya itu, memaksa putranya untuk menikah lagi, dan akhirnya menantunya itu pergi meninggalkan mereka. Aku merasa ngeri. Ibu mertuaku ternyata pernah melakukan hal yang sama sebelumnya. Apakah dia mengulangi pola yang sama padaku? Apakah dia ingin aku mengalami nasib yang sama dengan menantunya yang lain? Aku terus membaca buku harian itu, mencoba memahami motif ibu mertuaku.
Aku menemukan bahwa dia memiliki trauma mendalam tentang infertilitas. Dia merasa bahwa seorang wanita tidak lengkap jika tidak memiliki anak. Dia juga merasa bahwa seorang pria berhak memiliki keturunan. Aku mulai mengerti, tetapi aku tidak bisa membenarkan tindakannya. Dia telah menyakiti banyak orang, termasuk aku. Dia telah merusak pernikahan orang lain, dan dia hampir merusak pernikahanku. Aku menyadari, ini bukan hanya tentang keinginan memiliki cucu. Ini tentang rasa takut dan trauma masa lalu yang belum terselesaikan. Ibu mertuaku terjebak dalam lingkaran rasa sakitnya sendiri, dan dia ingin orang lain merasakan rasa sakit yang sama. Aku tahu, aku harus menghadapi ibu mertuaku. Aku harus membuatnya menyadari kesalahannya. Aku harus menghentikan siklus ini. Dengan bukti-bukti yang kutemukan di kotak kayu itu, aku merasa siap untuk menghadapi ibu mertuaku. Aku tahu ini akan menjadi konfrontasi yang sulit, tetapi aku tidak bisa lagi membiarkan rahasia ini terus berlanjut. Aku mengatur pertemuan dengan ibu mertuaku di sebuah kafe yang tenang. Aku membawa kotak kayu itu bersamaku, sebagai bukti dari masa lalunya. Ketika dia datang, dia tampak bingung dan sedikit cemas. "Ada apa, Nak? Kenapa tiba-tiba mengajak ibu bertemu?" tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ibu, aku tahu tentang masa lalu ibu. Aku tahu tentang menantu ibu yang lain." Wajah ibu mertuaku pucat pasi. Dia mencoba menyangkal, tetapi aku menunjukkan kotak kayu itu padanya. Dia terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. "Aku tahu tentang trauma ibu, tentang rasa takut ibu," lanjutku. "Tapi, ibu tidak bisa terus menyakiti orang lain karena rasa sakit ibu sendiri. Ibu hampir merusak pernikahanku, seperti yang ibu lakukan pada menantu ibu yang lain." Ibu mertuaku mulai menangis. Aku tidak bermaksud seperti itu," katanya, suaranya bergetar. "Aku hanya ingin Arya bahagia. Aku hanya ingin dia memiliki keturunan." "Tapi ibu salah cara," kataku. "Ibu tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang ibu inginkan. Ibu tidak bisa mengulangi kesalahan masa lalu." Konfrontasi itu berlangsung lama dan emosional. Ibu mertuaku akhirnya mengakui kesalahannya. Dia menceritakan tentang rasa penyesalannya, tentang rasa bersalahnya terhadap menantunya yang lain. Dia juga menceritakan betapa dia takut Arya akan mengalami hal yang sama dengannya. Saat itu, Arya datang. Dia telah kuberitahu untuk datang, karena ini adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan. Dia mendengar semua yang dikatakan ibunya. Arya sangat terkejut dengan apa yang didengarnya, tetapi dia juga merasa lega karena akhirnya tahu kebenaran. "Ibu, kenapa ibu melakukan ini?" tanya Arya, suaranya penuh kekecewaan. Ibu mertuaku menangis dan memeluk Arya. "Maafkan ibu, Nak. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu." Arya memeluk ibunya, mencoba menenangkannya. "Ibu, aku mencintai istriku. Kami akan menghadapi ini bersama-sama. Ibu harus percaya pada kami." Setelah konfrontasi itu, ada perubahan dalam diri ibu mertuaku. Dia tampak lebih tenang, lebih menerima. Dia meminta maaf padaku, dengan tulus. Dia berjanji akan mendukung kami dalam proses pengobatan. Malam itu, Arya dan aku duduk di ruang keluarga, berpegangan tangan. Kami merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Kami tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi kami akan menghadapinya bersama-sama. Kami tahu cinta kami lebih kuat dari apapun. Setelah konfrontasi yang penuh emosi dan pengungkapan rahasia, rumah kami terasa lebih ringan. Ibu mertuaku,
meskipun masih diliputi penyesalan, mulai menunjukkan perubahan yang positif. Dia berusaha memperbaiki hubungannya denganku dan Arya, dan dia bahkan mulai tertarik dengan informasi tentang pengobatan infertilitas. Aku dan Arya memulai proses pengobatan sesuai dengan saran dokter. Kami menjalani serangkaian terapi hormon, dan meskipun terkadang melelahkan dan penuh ketidakpastian, kami selalu saling mendukung. Arya selalu hadir di setiap kunjungan dokter, dan dia selalu berusaha membuatku merasa nyaman dan dicintai. Beberapa bulan berlalu, dan suatu pagi, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku merasakan mual yang aneh, dan aku merasa lebih lelah dari biasanya. Aku memutuskan untuk membeli tes pack kehamilan. Dengan tangan gemetar, aku melakukan tes. Aku menunggu dengan jantung berdebar kencang, dan ketika aku melihat 2 garis merah muncul, air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku hamil. Aku segera memberitahu Arya, dan dia sangat bahagia. Dia memelukku erat-erat, dan kami berdua menangis terharu. Kami kemudian memberitahu ibu mertuaku, dan dia juga sangat senang. Dia memelukku dengan hangat, dan aku bisa merasakan ketulusan dalam pelukannya. 9 bulan kemudian, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Kami menamainya Cinta sebagai simbol dari kekuatan cinta kami yang telah melewati berbagai ujian. Ibu mertuaku sangat bahagia, dan dia menjadi nenek yang sangat penyayang. Pernikahanku dan Arya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kami telah belajar banyak tentang cinta, pengampunan, dan kekuatan keluarga. Kami telah membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan. Ibu mertuaku juga telah berubah. Dia telah belajar untuk melepaskan masa lalunya, dan dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dia telah menjadi bagian penting dari keluarga kami, dan kami semua mencintainya. Kami telah membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan cinta dan pengertian. Kami telah membuktikan bahwa meskipun badai menerjang, cinta sejati akan selalu menang.